wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya materi yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Dimohon untuk ketua kelasnya memimpin doa. Sebelum kita mulai kelas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Oh ya, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu ya. Dania, Hadir. Novida, Hadir, Bu. Rike, Hadir, Bu. Johanna, Hadir, Bu. Randy, Hadir, Bu. Fauzi. Hadir, Bu. Mana Fauzi? Oh ya. Tidur, Bu Fauzi. Sony. Hadir, Bu. Ya, terima kasih. Ada 20 siswa ya dan hadir semua. Siap, Bu. Baik, sekarang kita memasuki pada materi yang pertama, yaitu zat adiktif. Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah suatu zat-zat yang ditambahkan ke dalam makanan pada saat proses produksi, pada proses pengemasan, bahkan pada proses pengemasan. Umumnya zat adiktif ini tidak memiliki efek samping karena terbuat dari bahan-bahan alami. Tetapi karena jumlah penduduk yang ada di bumi ini semakin bertambah dan menuntut jumlah makanan itu lebih besar, sehingga zat adiktif alami ini tidak lagi menjadi zat adiktif alami dan berubah menjadi zat adiktif buatan. Zat adiktif sintetis itu sangat berbahaya dan menimbulkan efek samping yang berlebihan seperti gatal-gatal dan juga bisa menyebabkan kanker. Selanjutnya, zat adiktif berdasarkan fungsinya itu dibedakan menjadi 4 ya. Yang pertama adalah bahan pewarna, terus kedua adalah bahan pengawet, ketiga bahan pemanis, dan yang keempat adalah penyedap rasa atau penyedap makanan. Yang pertama adalah bahan pemanis itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama pemanis buatan dan yang kedua adalah pemanis alami. Pemanis buatan ini seperti biasanya dikonsumsi oleh orang-orang yang menderita penyakit diabetes ya. Terus pemanis buatan ini seperti gula pasir, gula tebu, terus gula aren dan gula-gula yang lainnya. Terus yang kedua adalah pewarna. Bahan pewarna ini juga dibedakan menjadi 2. Yang pertama pewarna buatan dan yang kedua adalah pewarna alami. Bahan pewarna alami itu seperti daun pandan, terus cabai dan kunyit. Sedangkan pemanis buatan itu seperti amaretan atau pewarna merah, terus brilliant blue atau pewarna biru, dan juga tatrazin atau pewarna kuning. Yang selanjutnya adalah bahan pengawet. Pengawet adalah bahan yang digunakan untuk memperpanjang masa simpan produk maksimum ataupun minimum. Pengawetan secara alami dapat berupa pemanasan, terus pengasapan, bahkan pengeringan ataupun pembekuan juga bisa. Pengawetan ini secara kimiawi dapat dilakukan dengan penambahan beberapa macam bahan kimia seperti benzoat, kalsium benzoat, asam propisnat, dan kalsium propisnat. Bahan pengawet ini juga dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah pengawet buatan dan yang kedua adalah pengawet alami. Bahan pengawet alami ini seperti cuka, gula,
cuka, gula, dan garam. Yang selanjutnya adalah penyedap rasa. Bahan penyedap itu terdiri dari dua, bahan penyedap alami dan bahan penyedap buatan. Bahan penyedap alami adalah bahan penyedap yang sering digunakan untuk menimbulkan rasa gurih pada makanan. Yang tujuannya ditambahkan untuk penyedap ini adalah untuk menambahkan cita rasa makanan dan untuk mengembalikan cita rasa makanan yang mungkin hilang saat pemrosesan. Yang kedua adalah bahan adiktif. Apa itu bahan adiktif? Bahan adiktif adalah bahan yang dapat mengakibatkan penggunanya mengalami kecanduan. Bahkan bahan adiktif ini dibagi menjadi 3 kelompok, yakni bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika, bahan adiktif non narkotika, dan bahan adiktif psikotropika. Yang pertama, bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika. Yang termasuk dalam bahan adiktif bukan narkotika dan psikotropika misalnya pada kafein dan nikotin. Yang kedua adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik simetris maupun semi simetris. Yang selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika merupakan zat atau obat sintetis bukan narkotika. Zat psikotropika dapat menurunkan aktivitas otak dan merangsang susunan penggangguan cara berpikirnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Ibu. Jika kurang paham bisa ditanyakan. Apakah ada yang belum paham? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham semuanya, Ibu akan memberikan tugas pada kalian. Tugasnya itu adalah mengamati atau mendata-data apa saja bahan-bahan adiktif yang ada pada produk-produk makanan seperti kecap atau saus-saus yang biasanya digunakan untuk cilok atau bakso itu aja. Nanti kalau udah perwakilan anak dari setiap kelompok itu nanti kan dibagi menjadi 5 kelompok. Satu kelompok itu ada 4 orang atau 4 siswa ya. Nanti perwakilan itu maju ke depan mempresentasikan apa aja yang kalian dapat dari produk-produk makanan itu. Terus nanti tuh cara penanggulangannya itu gimana, cara mengganti makanan itu gimana. Udah paham semuanya? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah paham, Ibu kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk mendiskusikan ya. Silakan Bu. didiskusikan. Baik, Ibu rasa diskusi kali ini sudah cukup ya. Waktunya sudah lebih dari cukup. Dimohon untuk perwakilan kelompok untuk menjelaskan atau mempresentasikan apa saja yang telah didapat dari hasil mengamati tadi produk-produk tadi ya. Mohon untuk perwakilan kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Ibu rasa pemaparan dari kelompok 2 tadi sudah cukup jelas dan bahan-bahan yang didapat dari kelompok 2 itu sudah termasuk dalam bahan-bahan adiktif tadi ya. Ibu rasa cukup untuk pembelajaran kali ini ya. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan mereview ulang apa saja yang telah kita pelajari dari awal pembelajaran hingga akhir ini ya. Tadi kita sudah mempelajari tentang zat adiktif dan bahan adiktif, yang dimana zat adiktif adalah zat-zat yang ditambahkan pada makanan selama proses pengemasan atau proses produksi dan juga proses penyimpanan untuk maksud tertentu. Zat adiktif itu dibagi menjadi 4. Yang pertama zat pewarna, zat pemanis, terus zat pengawet dan juga penyedap rasa atau penyedap makanan, yang dimana zat pemanis itu dibagi menjadi 2, pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami tadi berupa gula aren, gula pasir, dan gula-gula selanjutnya. Dan yang kedua adalah pewarna makanan. Pewarna itu dibagi menjadi 2 juga, pewarna alami dan juga pewarna buatan. Pewarna alami itu seperti kunyit, cabai, dan juga daun pandan. Sedangkan pewarna
buatan itu seperti tatrazin atau pewarna kuning dan juga antarin atau pewarna merah. Dan yang selanjutnya adalah zat pengawet. Zat pengawet itu juga dibagi menjadi dua, zat pengawet alami dan juga zat pengawet buatan. Zat pengawet alami seperti cuka, garam, dan gula pasir. Selanjutnya adalah penyedap rasa. Penyedap rasa itu juga dibagi menjadi dua, penyedap rasa alami dan juga penyedap rasa buatan. Dan yang selanjutnya adalah bahan adiktif. Bahan adiktif itu adalah bahan-bahan yang jika digunakan untuk penggunanya itu merasa kecanduan. Dan bahan adiktif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, zat adiktif, bahan narkotika atau psikotropika, dan yang kedua narkotika, dan yang ketiga adalah psikotropika. Bahan adiktif non psikotropika adalah bahan yang tidak termasuk bahan adiktif, bukan narkotika dan psikotropika. Yang kedua adalah narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Yang ketiga adalah psikotropika. Psikotropika itu merupakan zat atau obat alamiah sintetis, bukan narkotika. Ibu rasa itu sudah cukup ya. Sebelumnya untuk ketua kelas mohon memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum pelajaran diakhiri, berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih. Kita lanjut minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.